Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita dengarkan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama kami menyampaikan selamat memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Beberapa penyampaian kami pada seluruh warga jemaat GKSS Jemaat Makebaji. Yang pertama, kita merencanakan untuk ibadah pertama setelah kita berada dalam pandemi COVID-19 ini, yaitu pada tanggal 14 Juni 2020. Hari Minggu 14 Juni 2020 yang dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni dan Hari Pengabaran Injil 19 Juni 2020. Berkaitan dengan ibadah tersebut, kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa yang pertama, warga jemaat datang ke gereja wajib memakai masker. Yang kedua, setelah tiba di gereja ada tempat cuci tangan. Seluruh warga jemaat sebelum masuk gereja diwajibkan untuk cuci tangan. Yang ketiga, satu bangku hanya boleh kita isi 2 orang. Karena itu diharapkan bagi warga jemaat yang sudah berumur 50 tahun ke atas bisa duduk di bawah, dan yang lebih muda akan diarahkan oleh majelis jemaat untuk duduk di lantai 2. Untuk ibadah pada tanggal 14 Juni yang dirangkaikan dengan ulang tahun GKSS dan ulang tahun Hari Pengabaran Injil akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Karena itu diharapkan semua warga jemaat dapat hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah yang pertama dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Sampai berjumpa pada tanggal 14 Juni 2020. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kamaneng MTH. Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dari PKJ 2 ayat 1. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ nomor 2
ayatnya pertama. Kebaktian ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan NKB 30 bagian B. Kita menerima salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 yang berbunyi, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku."
Jemaat yang terkasih, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah kami menurut kasih setiamu. Jemaat, mari kita akan masuk di dalam berita anugerah. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama melakukan NKB 31 ayatnya yang kedua. Sukacita damai ilahi, jangan kau biarkan pergi, namun berikanlah dalam hati membuat Kita akan mendengarkan hukum Allah. Untuk itu saya persilakan jemaat berdiri. Hukum Allah terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama mengaminkan dengan NKB nomor 17 ayatnya yang pertama. Tergapailah karena
Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena walaupun kami beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap diberikan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan di hari Minggu dan memperingati hari Pentakosta pada saat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun di minggu ini. Tuhan mengaruniakan hikmat sehingga ia tetap hidup bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan sukacita melalui ketambahan usianya. Kami juga berdoa bersama jemaat yang bergumul karena sakit penyakit yang diderita. Pengharapan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menjamah akan kehidupan dan memulihkan tubuhnya melalui perawatan obat-obat yang diterima. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang berada bersama dengan keluarga ataupun yang berjauhan dengan anggota keluarga karena kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sehingga ia tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anggota jemaat teristimewa ibu-ibu yang menjalani masa kehamilan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan sampai pada waktu ia bisa bersalin. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat supaya tetap hidup dengan hikmat, dengan sabar dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tentu mengaruniakan sukacita, mengaruniakan semangat karena kuasa Roh Kudus ada berdiam pada kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat di dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kami berdoa bagi jemaat yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa bagi jemaat di dalam usaha yang dilakukan. Kami berdoa bagi jemaat dalam menjalankan bisnis. Walaupun pada masa-masa ini ya Tuhan, kadang terjadi kesulitan karena kondisi yang dialami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menuntun kami ke jalan yang benar supaya kami tidak bersusah hati, kami tidak kehilangan pengharapan, tetapi Tuhan Yesus selalu membangkitkan semangat bagi kami untuk percaya bahwa masa ini kami boleh lewati. Kami berdoa bagi pemerintah, gereja yang selalu memberikan arahan, memberikan perintah supaya kami tetap melakukan segala apa yang diperintahkan bagi pemerintah gereja supaya pandemi COVID-19 ini tidak menyebar terus-menerus, tetapi semakin berkurang, bahkan hilang. Kami berdoa bagi dokter dan para medis sukarelawan yang berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab, walaupun harus menghadapi maut demi untuk kesembuhan saudara-saudara kekasih kami.
yang menderita COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, baik yang dirawat di rumah sakit, melakukan perawatan rumah. Tuhan juga memberkati, memberikan kesabaran untuk menjalani akan setiap aturan yang diberikan oleh dokter dan para medis. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang diberikan, sehingga jemaat-jemaat yang ada di rumah tetap terpelihara dan pelayanan terus-menerus dilakukan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah pokok-pokok doa kami. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kuasa Roh Kudus menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian dari 264. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan.
Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Ayat 20b berbunyi demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan menyertai saudara. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kampodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Mari kita bersama-sama melakukan PKJ 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini Minggu 31 Mei 2020 dan juga hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang ada di rumah beribadah bersama dengan keluarga. Halo, apa kabar? Harapan kita semua berada pada kondisi yang baik, sehat, dan juga terus-menerus menjaga kesehatan kita, teristimewa anak-anak, orang tua, dan semua anggota keluarga kita. Sungguh senang saya melihat di postingan-postingan ibu-ibu PPR yang sangat banyak timbul kreativitas, teristimewa, sudah banyak pintar buat kue cucur. Sekiranya nanti kalau kita kembali bergereja di gedung gereja, ibu-ibu yang sudah pintar membuat kue cucur boleh dibawa untuk kita nikmati bersama. Kita bersyukur bahwa masih bisa menikmati alam ciptaan Tuhan yang baik. Walaupun memang banyak yang mengalami pergumulan yang berat, pekerjaan hilang, usaha menurun, pendidikan anak-anak tidak teratur karena harus belajar online. Yang pasti tidak ada yang patah semangat, tetapi mari kita melihat ibu-ibu yang begitu bersemangat
mencari kreativitas di rumah dengan berbagai macam hal yang dibuat sungguh amat baik bersama dengan keluarga. Ini merupakan sebuah tanda bahwa kuasa Roh Kudus memberi terus energi bagi kita untuk berkarya dan selalu berpikiran positif. Jangan biarkan diri kita sebagai orang percaya mau mempersalahkan kehadiran virus ini. Jangan biarkan kita berpikiran bahwa Tuhan tidak berkarya kepada kita sebagai umat manusia. Tetapi yang pasti bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia menurunkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, dan menyertai kita. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung dunia." Sebuah kehormatan bagi kita yang percaya kepadanya dalam memperingati hari Pentakosta ini, bahwa dalam masa-masa sulit ini Tuhan tidak meninggalkan kita, karena Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita terbawa oleh isu-isu bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus apabila kita dapat berbahasa roh. Jangan kita terpancing. Tetapi Roh Kudus merupakan sebuah energi, kekuatan, memberi kepada kita nafas kehidupan, bagaikan awan yang bergerak, karena di dalamnya ada kuasa yang memberi gerakan itu. Demikian juga pohon-pohon, cabang pohon, ia boleh bergerak karena ada kekuatan untuk menggerakkannya. Apalagi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita telah diberikan kuasa Roh Kudus. Itu berarti jangan kita patah semangat tentang kondisi ini, tetapi semakin timbul kekuatan yang memberi kehidupan, yang menopang, dan kita mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam pembacaan kita, Roh Kudus ditandai dengan pertama, turun dari langit sebuah bunyi seperti tiupan angin keras, ayat 2. Dan yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan yang ketiga, Roh Kudus digambarkan sebagai api, karena api berfungsi untuk menyucikan, menguduskan, supaya kita merasakan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat bahwa kuasa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita? Apabila kita dengan rendah hati melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi sesama, kita mau berbagi dengan sesama, kita mau melihat penderitaan sesama dan menolong mereka, kita mau
bersekutu dengan sesama tanpa membedakan diri dengan yang lainnya. Kesaksian kita dengan kuasa Roh Kudus bermakna dan memberi kehidupan bagi sesama dan alam ciptaan. Tetapi apabila kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kedagingan yang menguasai kita. Kita sulit bersaksi tentang Yesus di tengah-tengah dunia ini, karena kedagingan kita lebih kuat dari kuasa Roh Kudus. Kita gampang terpancing, kita gampang menggosipkan sesama kita, kejelekan keburukan sesama kita, yang tidak menghasilkan nilai untuk membangun sesama kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai Petrus sehingga ia boleh berkhotbah, ia boleh memberitakan Injil, dan banyak orang menerima Injil Kristus. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau Petrus bisa bersaksi dan memberitakan Injil, melakukan mujizat sehingga banyak jiwa dimenangkan, demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan kita menjalani kehidupan masa-masa sulit ini dengan kesia-siaan. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan kehidupan bagi sesama kita lewat uluran tangan, berbagi sukacita, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jikalau roh penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nats pembimbing kita dan tema kita pada minggu ini diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita yang sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk terus-menerus mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi dunia ini lewat tutur kata, perbuatan, dan juga tingkah laku kita. Baik dalam rumah tangga, lingkungan, persekutuan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Kuasa Roh Kudus terus-menerus menuntun kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Amin. Jemaat yang kasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kini jemaat 341 ayatnya yang pertama. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburku, nama saja murni, indahlah namanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan,
beritakanlah Injil di mana kita berada, karena kuasa Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 341.